Samanya satu, sama-sama proses setan. Samanya satu, sama-sama proses setan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video ceramahnya Ustadz Yaya Wahloni. Alasan pertama kenapa saya harus bahas, karena dia keliru, dia salah dalam memahami tentang Katolik dan Kristen. Yang kedua, apa yang diucapkannya itu adalah penistaan dan penghinaan. Oleh sebab itulah saya harus membahasnya. Sebelum kita saksikan video ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ya, subscribe, terus tombol lonceng dipencet, like, beri komen yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum, kita akan berhadapan dengan hukum. Saudara, kita saksikan video yang berikut ini. Gereja Protestan hari Minggu tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadah kebaktiannya tidak sama. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Lihatlah, disinilah kita tahu kebodohannya Ustadz Yaya Wahloni. Disinilah kita tahu ketidakmampuan dia memahami tentang Katolik dan Kristen. Kenapa dia tidak memahami? Ini membuktikan bahwa Saudara Yaya Wahloni tidak pernah sekolah teologi. Saudara Yaya Wahloni tidak pernah menjadi rektor di salah satu universitas Kristen. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran luas, tidak punya wawasan luas. Kalau orang punya pikiran luas, wawasan luas tentang apa itu Katolik, apa itu Protestan, dan seperti apa ajarannya, tentu dia tidak berkata seperti itu. Ya, coba kita saksikan lagi apa dia katakan. Gereja Protestan hari Minggu tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadah kebaktiannya tidak sama. Itulah yang dia katakan. Dia katakan orang-orang Katolik tidak boleh bergereja di gereja Protestan. Orang Protestan juga tidak boleh bergereja di Katolik karena berbeda. Ini salah, ini keliru. Saya berapa kali pelayanan di persekutuan Katolik. Semua mereka Katolik, tapi saya khotbah. Dan juga pernah kami adakan persekutuan yang khotbah itu seorang pastor. Jadi berarti kan boleh dong yang Katolik ke gereja Protestan, yang Protestan ke gereja Katolik. Namun dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu. Misalnya saya ada di satu kota, dan di kota itu tidak ada gereja Protestan, tidak ada gereja karismatik. Saya harus ke gereja Katolik karena hanya gereja Katolik yang ada di sana. Ya nggak ada masalah. Demikian juga sebaliknya, orang Katolik kalau misalnya di satu daerah tidak ada gereja Katolik, gereja apa saja yang penting mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat, itu tidak ada masalah. Jadi ini Yaya Wahloni, wawasan berpikirnya, pemahamannya tentang Kristen dan Katolik ini sungguh sangat cetek. Ini membuktikan bahwa saudara kita ini tidak pernah menjadi rektor. Kalau dia pernah menjadi rektor, wawasannya tidak mungkin seperti itu, saudara. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, mari kita saksikan. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Nah, apa kata dia? Dia bilang Katolik, Protestan itu tidak sama. Samanya Katolik dan Protestan itu ya prosetan. Dia bilang Katolik dan Protestan itu sama prosetan. Bayangkan saudara, lihat itu. Dia bilang Katolik, Protestan sama prosetan. Ini kan sudah penghinaan, ini kan sudah pelecehan, ini kan sudah penistaan, ini kan sudah ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak benar. Ini membuktikan karakter Yaya Wahloni tidak baik. Ini membuktikan karakter Yaya Wahloni tidak benar. Kalau karakternya baik benar, pasti dia tidak mengucapkan itu. Tapi yang saya herankan adalah kenapa semua jemaahnya malah senang mendengarnya bersorak-sorai. Jadi saya sekalian kasih edukasi kepada semua rekan-rekanku yang muslim, ya kalau ada ceramah-ceramah ustadz seperti ini, saya rasa tidak perlu ini diundang lagi, tidak perlu didengarkan. Karena apa? Karena ucapannya itu bukan membangun, harusnya dia membahas yang diimaninya,
apa yang tercatat dalam kitab sucinya, Al-Quran dan hadis dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kenapa dia kok bisa mengkait-kaitkan kepada keyakinan orang lain? Bahkan mengkaitkan di situ bukan menjabarkan seperti mengajarkan, bukan, tetapi justru hanya sekedar menjelekkan. Nah, ini menurut saya Ustadz Ewalon ini memang karakternya nggak baik, nggak jelas ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau buktikan ya ajaran Yesus itu seperti apa, pro-setan atau tidak gitu. Yesus berkata demikian, saudara. Yesus berkata di Yohanes 14, ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan terus di Yohanes 10 ayat 30 di situ dikatakan Yesus, Bapa dan aku adalah satu. Dan Filipus sudah lama bersama-sama dengan Yesus, namun Filipus ini tidak kenal Yesus. Siapa tahu juga Yaya Walon dulu memang pernah Kristen, memang pernah juga dia dulu menjadi seorang pengajar di sekolah teologi, namun dia tidak kenal Yesus seperti Filipus. Siapa sih Yaya Waloni itu? Filipus ini selalu bersama-sama Yesus, tapi dia tidak kenal siapa Yesus. Langsung kontak fisik dengan Yesus, tidak kenal dia siapa Yesus. Makanya dia katakan, siapa Bapa itu? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus bilang, loh, sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu, kata Yohanes 10 ayat 30, saudara. Saudara, itulah sebabnya Yesus berani berkata di ayat satunya, dia katakan begini di ayat satunya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sebagai anak manusia, dia memang mati, tapi dia bangkit, beda dengan nabi yang lain, dan dia naik ke sorga. Dibuktikan selama 40 hari, berulang-ulang kali dia menampakkan diri sebelum dia tinggal tetap di kerajaannya sorga sana. Jadi saudara, ini membuktikan bahwa memang dia Tuhan Allah yang tidak bisa ditarik oleh gravitasi bumi, yang tidak bisa juga ditahan oleh bumi. Ya, itu sebabnya kalau kita baca di ayat yang ke-6-nya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ harus dipahami, tidak ada seorang pun. Bukan hanya sekedar dia katakan aku jalan kebenaran dan hidup. Bukan, tapi tidak ada seorang pun. Berarti hanya dia. Yesus bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan, itu ya. Saudara, jadi kalau kita baca di Yudas lagi, saudara, kita baca di Yudas, akan bacakan Yudas 1 ayat yang ke-25. Karena banyak orang tidak memahami dan tidak mengenal Yesus, tapi mengaku-ngaku pernah jadi pendeta dan seterusnya dan sebagainya. Yudas 1 ayat 25 dikatakan di sini begini. Allah yang Esa, ya, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, Yesus itu Allah Tuhan yang Esa. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran. Bagi Yesus tadi, banyak orang besar tapi Yesus kebesaran. Jadi Yesus maha besar, maksudnya kekuatan. Banyak orang kuat tapi tidak punya sumber kekuatan. Yesus sumber kekuatan dan kuasa. Kuasa yang seperti apa? Kuasa bukan yang sementara, seperti orang punya hari ini punya kuasa, besok lengser. Tidak. Di sini katakan kuasa sebelum segala abad. Berarti sebelum semuanya ada, Yesus sudah ada. Yesus bukan diadakan, tapi memang dia sudah ada. Bukan karena ada yang ada, dia ada, tapi karena dia ada, makanya yang lain ada. Jadi dia ada sebelum segala abad. Artinya sebelum semuanya ada, Yesus sudah ada. Alpha dan Omega. Ya, Alpha dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Terus dikatakan, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, saudara, Yesus mau katakan, dia bukan hanya kemarin saja, sekarang dan selama-lamanya. Kemahakuasaannya tadi, saudara, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Yesus itu adalah Tuhan Allah. Ya, kita baca nanti di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya akan bacakan satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5. Saya bacakan ayat 20. Di sini katakan begini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah ya telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar.
dan hidup yang kekal. Mungkin ada orang-orang tertentu yang kurang paham sehingga dia katakan, kok dia katakan anak Allah. Oh bukan, dia anak karena dia datang ke bumi mengalami anak. Tapi kealahannya tetap tidak akan ada pengaruh karena dia datang ke bumi jadi anak. Kealahannya pengaruh karena Allah itu roh. Jadi dalam keberadaannya kepenuhan kealahan. Jadi tidak ada pengaruh itu. Makanya dikatakan Yesus anak Allah itu dialah satu-satunya Allah yang benar, saudara. Jadi tidak ada Allah lagi yang benar selain Yesus Kristus Tuhan Allah, saudara. Saya mau kasih tahu kepada Pak Ustadz Iyawal ini, ya kalau ceramah-ceramahlah, tunjukkanlah pelayananmu seperti apa. Saya akan tunjukkan pelayanan saya, tanpa menghina orang, tapi orang datang kepada Yesus.